Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya, penyuluh agama KUA Kecamatan Mantub. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan yang kedua. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan siam hingga sampai ke-17 hari ini. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sababiyah virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungi sejenak bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada kita. Bisa terjadi itu sebab kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa sebab itu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin meningkatkan derajat hambanya. Oleh karena itu, pada pertemuan sore kali ini mari kita menganggap bahwa ini bukan sesuatu musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu berlebihan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan ini adalah sebab akibat perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali menyesali apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang tema, yaitu bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sangat dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan 3 hal cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini tidak lepas hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah, hablum minan nas wa hablum minallah. Akan tetapi tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah tema tentang bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah ada hubungannya COVID-19, Corona yang melanda dunia, tidak terlepas negara kita, kabupaten kita yang sangat kita cintai, yaitu Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan Mantub dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19. Akan tetapi patut kiranya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masih bulan maghfirah, bulan yang penuh pengampunan. Barangkali banyak perbuatan-perbuatan tercela kita yang kita lakukan di luar Ramadan. Oleh karena itu, mari pada bulan maghfirah ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keseluruhan. Wahai orang-orang mukmin, semoga kalian semua tergolong orang-orang yang beruntung, dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sangat beruntung. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama cara yang harus kita lakukan adalah kita harus merasa menyesal. Yang kedua, kita tidak boleh merasa putus asa atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mungkin mengampuni dosa kita. Yang ketiga, kita harus merubah perbuatan kita, perbuatan yang tercela, menjadi perbuatan yang baik, perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang pertama tadi adalah anatmu harus merasa menyesal. Menyesal terhadap apa yang pernah kita lakukan selama ini. Perbuatan yang kita lakukan selama ini, perbuatan yang tidak baik, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan perbuatan dengan sepenuhnya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita menyesali terhadap perbuatan yang kita lakukan selama ini, perbuatan yang tidak baik, tetapi kita juga harus merasa menyesal, harus merasa bersedih. Ternyata sesuatu yang kita lakukan selama ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh merasa putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Qatilul Hamzah, orang yang pernah membunuh paman Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa perang Uhud. Tatkala itu tidak ada kemarahan yang ada benak Rasulullah SAW kecuali saat pamannya terbunuh. Tapi orang yang membunuh paman Rasulullah SAW tatkala betul-betul menyesali perbuatannya, ingin masuk Islam, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hikayat yang ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sahabat Wahsy ini mengirim surat kepada Rasulullah SAW bahwa sebenarnya dia ingin masuk Islam. Akan tetapi ada ayat yang menghalang-halangi, yang merasa dirinya terhalang. Ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu bil haqq wa la yazduna wa may yaf'al dzalika athama. Yang pertama yaitu ayat tentang bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah,
Yang kedua adalah orang yang membunuh jiwa yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak melakukan zina. Ketiga hal inilah yang merasa Hamzah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya, karena yang pertama dia pernah musyrik, pernah menyembah berhala. Yang kedua dia pernah membunuh termasuk amun Nabi. Yang ketiga adalah perbuatan zina, dan itu sesuatu yang pernah dilakukan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddalullahu sayiatihim hasanah. Kemudian setelah Hamzah menyampaikan surat itu kepada Rasulullah, turunlah ayat, barang siapa yang bertobat kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah dan beriman dan melakukan amal yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti perbuatan yang jelek menjadi perbuatan yang baik. Bagi seorang Hamzah ini adalah merupakan sebuah syarat bahwa taubatnya seseorang diterima oleh Allah adalah orang yang beriman, orang yang taubat, yang mengerjakan amal soleh. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang dia merasa belum tentu dia mampu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada Muhammad, wahai hambaku, yaitu orang-orang yang tidak berlebihan terhadap dirinya dan orang-orang yang tidak merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tasrifu wala taqnatu mir rahmatillah. Ini adalah konteks bahwa cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah ayat, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita bersungguh-sungguh melakukan perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga yaitu cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengganti perbuatan yang tercela diganti dengan perbuatan yang terpuji, sebagaimana yang dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tastari dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa taubat adalah tabdilul harokat al-madmumah bil harokat al-mahmudah. Bahwa taubat adalah mengganti perbuatan yang tercela, kita ganti perbuatan yang terpuji. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya pada bulan Maghfirah, mari kita bersungguh-sungguh, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'a. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tuflihun. Dan agar kita semuanya menjadi hamba yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah menyesal, yang kedua adalah kita tidak merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah mengganti dari perbuatan yang tercela, kita ganti perbuatan yang terpuji.
insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah dalam hadis qudsi, at-taubatu maqbulatun madamat ar-ruhu fil jasad, bahwa taubatnya seseorang hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi ruh itu masih berada di jasad seorang hambanya. Dan semoga tobat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal perbuatan kita yang tidak baik diampuni, dan kita berhijrah kepada amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi orang yang beruntung. Tidak lain adalah virus corona COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, bisa sesempurna, bisa melakukan iktikaf di masjid, sholawat tarawih di masjid bersama-sama, mendapat keutamaan ibadah yang lebih sempurna di bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya kepada diri sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.